amarah yang membutakan. Plak, dehuak. Tubuh Sekar Angin terlempar dan terguling ketika tamparan dan pukulan ayahnya menghantam tanpa ampun. Suhu, ini tidak adil, seru Jakawening. Plak, dehuak. Kini giliran Jakawening terjungkal. Namun ia segera meloncat bangun. Tidak sedikit pun tampak gentar di wajahnya. Pandangannya tajam menembus wajah Hampuragendra. Suhu, ucapnya, andaikan Suhu memukul hamba sampai mati sekalipun, hamba rela. Hamba hanyalah murid yang telah menerima begitu banyak budi. Nyawa ini pun pantas menjadi balasannya. Tetapi Sekar Angin adalah putri Suhu sendiri, darah daging Suhu. Mengapa Suhu begitu tega? Di manakah kasih itu? Keparat, bentak Hampuragendra, tubuhnya gemetar oleh murka. Kau hendak menggurui aku, justru karena dia anakku dan aku mencintainya, maka aku berhak menghajarnya. Jakawening menatap lurus. Jika cinta mudah berubah menjadi kebencian hanya karena hati tersinggung, itu bukan cinta. Suhu, itu hanya keakuan. Selama hati Suhu disenangkan, siapapun akan diperlakukan baik. Tetapi bila hati Suhu kecewa, bahkan anak sendiri hendak dibinasakan. Plak, plak, dehuak. Tubuh Jakawening kembali terhempas. Darah mengucur dari hidung dan sudut bibirnya. Kakang, Sekar Angin menjerit dan menerjang untuk melindunginya. Anak durhaka, murid murtad, sebuah tendangan menghantam tubuh Sekar Angin. Hingga ia mengerang dan terguling. Beruntung Hampuragendra masih menahan niat membunuh. Amarahnya membuat ia terus menghajar, meski wajah keduanya telah bengkak dan berlumuran darah. Tuan, mohon ampunilah mereka. Beberapa panglima tua berlutut di hadapannya. Nafas Hampuragendra memburu. Wajahnya merah padam. Mereka layak dibunuh. Tuan, sejak ratusan tahun tak pernah hukuman dijatuhkan tanpa pengadilan. Ingatlah keadilan Bukit Pelangi. Kata-kata itu menahan tangannya. Perlahan ia tersadar. Dalam lubuk hatinya sebenarnya ia sedang dirundung duka tentang Nyai Laksmi, tentang keraguan yang mulai tumbuh, tentang kegelisahan yang tak mampu ia akui. Baik, katanya berat, kalian boleh membela diri. Dengan tubuh nyaris pingsan, Jakawening membantu Sekar Angin duduk. Ia menyeka darah dan air mata dari wajah darah itu, lalu membimbingnya berlutut. Adinda, ceritakan semuanya, bisiknya. Apa gunanya? Sekar Angin terisak. Bunuh saja aku, ibu lenyap. Kini aku pun hendak dilenyapkan. Mendengar isak putrinya, hati Hampuragendra tersentuh, meski ia masih keras. Jakawening, ceritakan, jika kau berbohong, kubunuh kau saat ini juga. Suhu boleh membunuh hamba jika hamba berdusta. Bahkan jika tidak pun, nyawa ini tetap milik Suhu. Dengan tenang dan rinci Jakawening menceritakan perjalanan mereka ke Pulau Tengkorak. Bagaimana Sekar Angin terdesak keadaan, bagaimana mereka ditahan, dan bagaimana akhirnya membantu menyembuhkan racun di pulau itu. Hampuragendra berkerut. Dalam hati, ia percaya tidak mungkin muridnya berdusta dengan ketenangan seperti itu. Namun amarahnya bangkit kembali saat mendengar putrinya dijadikan sandera. Sekar Angin, benarkah semua itu? Sekar Angin mengangkat wajahnya, masih basah air mata namun berani. Jika ayah ragu, selidikilah sendiri. Jika kami berdusta, bunuhlah kami 1000 kali. Wataknya yang keras tak pernah berubah. Siapkan 30 prajurit. Kita berangkat ke Pulau Tengkorak hari ini juga. Kedatangan pasukan Bukit Pelangi mengguncang Pulau Tengkorak. Ki Agra Mandala maju menghadang, namun dalam belasan jurus telah dirobohkan. Dipaksa berbicara, ia menceritakan kejadian sebenarnya persis seperti yang diucapkan Jakawening. Maka Hampuragendra mulai merasa sesal. Ia sadar telah terburu amarah. Namun alih-alih meredah, kemarahannya justru dialihkan. Pulau Tengkorak diobrak-abrik sebagai hukuman. Bangunan dihancurkan. Banyak penghuni terluka. Bahkan kitab catatan racun dan penawar yang ditulis Jakawening dibakar habis. Api dendam pun tertanam di hati para penghuni pulau itu. Sepekan kemudian rombongan kembali ke Bukit Pelangi. Belum sempat Hampuragendra beristirahat, kabar mengejutkan menghantamnya. Permaisuri Dewi Larasati dan Pangeran Raga Jatnika pergi sehari setelah keberangkatannya dan belum kembali. Lebih parah lagi, kitab-kitab pusaka Bukit Pelangi serta peti emas dan permata lenyap dari kamar pribadinya. Wajah Hampuragendra pucat. Hampir ia roboh. Kini ia sadar ia telah dikhianati. Mengapa kalian tidak mencegah mereka? Bentaknya. Kebingungan bercampur marah. Jakawening, mengapa kau biarkan mereka membawa pusaka kita? Jakawening menjura. Suhu, permaisuri hanya berkata hendak menyusul ke Pulau Tengkorak bersama Raga Jatnika. Siapa berani menghalangi?
Tidak seorang pun menyangka beliau takkan kembali, dan tidak ada yang mengetahui beliau membawa pusaka-pusaka itu. Mohon ampun, Suhu. Istana Bukit Pelangi sunyi, dan untuk pertama kalinya, Empu Ragendra menyadari bahwa amarahnya telah membutakan mata, dan mungkin menghancurkan lebih dari yang ia sadari.